Tahu nggak sih, seluruh dunia mengakui mereka. Pasukan-pasukan elit yang mengubah sejarah, menaklukkan misi mustahil, dan punya reputasi mematikan. Tapi di antara Kopassus Indonesia dan Navy SEAL Amerika, siapa yang sebenarnya raja? Banyak yang bilang, ini duel nyali murni melawan kecanggihan teknologi tak terbatas. Tapi apakah memang sesederhana itu? Di era modern ini, perdebatan tentang pasukan elit mana yang terbaik selalu memanas. Kita berbicara tentang dua entitas dengan filosofi dan lingkungan pelatihan yang sangat berbeda. Kopassus lahir dari gejolak kemerdekaan dan konflik internal, berakar pada ketahanan fisik dan insting bertahan hidup. Sementara Navy SEAL dibentuk untuk menghadapi ancaman global, berinvestasi besar pada precision warfare dan dominasi teknologi. Jadi main kita bedah satu persatu. Dan di akhir nanti, kalian yang putuskan siapa yang lebih unggul. Kita mulai dengan Kopassus, sang pasukan baret merah, dijuluki Harimau Rimba. Mereka terkenal dengan filosofi lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Latihan Kopassus itu brutal. Mereka dilatih untuk survive di hutan belantara, makan apa saja, minum darah ular, tanpa bantuan satelit atau GPS. Ini bukan cuma latihan fisik, tapi juga mental untuk menghadapi tekanan ekstrim. Ingat operasi pembebasan Sandera Woyla di Thailand? Kopassus menunjukkan kelasnya, keberanian, kecepatan, dan tanpa kompromi. Hanya butuh beberapa menit Sandera bebas tanpa korban dari pihak Kopassus. Ini membuktikan insting dan mental baja bisa mengalahkan keterbatasan teknologi. Namun, kritikus berpendapat, apakah mental dan insting semata cukup di medan perang modern? Di era dominasi drone, cyber warfare, di real-time intelligence, ketergantungan pada kemampuan individu yang sangat tinggi bisa jadi pedang bermata dua. Apakah Kopassus terlalu tradisional dan kurang adaptif terhadap revolusi teknologi militer global? Beralih ke Navy SEAL, pasukan amfibi paling mematikan di dunia. Mereka adalah ujung tombak di Amerika dalam perang melawan terorisme. Dengan moto "The only easy day was yesterday", Navy SEAL dibekali budget dan teknologi militer terbaik di planet ini. Mulai dari sistem komunikasi terenkripsi, night vision goggles NVG canggih, hingga dukungan airstrike presisi dan intelijen satelit real-time. Mereka dilatih untuk misi direct action, pengintaian khusus, dan perang tidak konvensional di berbagai lingkungan, dari Gurnas gunung hingga bawah air. Operasi penangkapan Osama bin Laden adalah bukti nyata efisiensi dan presisi mereka yang luar biasa. Ini membuktikan teknologi dan data yang akurat bisa meminimalisir risiko dan menjamin keberhasilan misi. Namun muncul pertanyaan dari sisi lain. Apakah Navy SEAL terlalu bergantung pada teknologi? Bagaimana jika mereka terputus dari rantai komando, kehilangan dukungan logistik, atau harus bertahan hidup di lingkungan ekstrim tanpa gear lengkap? Apakah kemampuan survival dasar mereka setangguh Kopassus yang sudah teruji di alam liar tanpa apapun? Inilah intinya. Kopassus mengutamakan kemampuan individu, mental, dan survival. Sementara Navy SEAL mengandalkan teknologi, koordinasi, dan precision strike. Jadi jika mereka harus berduel, di mana mereka akan paling efektif? Di hutan rimba, Kopassus mungkin unggul. Di operasi rahasia perkotaan dengan target penting, Navy SEAL mungkin lebih dominan. Namun pertanyaan paling klasik adalah, jika satu prajurit Kopassus dan satu prajurit Navy SEAL berhadapan satu lawan satu di tengah hutan lebat, tanpa teknologi canggih, hanya berbekal pisau komando dan insting, siapa yang akan pulang hidup-hidup? Jadi ini bukan tentang budget, ini tentang siapa yang lebih tangguh saat semuanya direnggut. Ini adalah inti dari perdebatan siapa pasukan elit terbaik. Menurut kalian, di skenario ekstrem itu siapa yang punya keunggulan? Apakah mental baja dan pengalaman survival, Kopassus akan mengalahkan latihan tempur brutal Navy SEAL? Atau sebaliknya? Bagikan opini kontroversial kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisis militer paling tajam lainnya.